maka manusia akan mempunyai kesadaran yang tinggi. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Manusia suka lupa diri ketika merasa dirinya mampu, ketika merasa dirinya bisa, ketika merasa dirinya punya, itu manusia sering lupa diri. Halo. Kadang-kadang punya duit banyak dikit aja udah lupa diri. Lali kawitannya. Gajinya tinggi dikit aja udah subhanallah, melakukan gede. Sering lupa diri. Macain wis kaya bos. Padahal utangnya orang nyaur. Ada yang udah bertahun-tahun di Korea modalnya utang tapi sampai saiki lurung disauri utangnya. Oh, nek wong ya teko kok. Ya alhamdulillah orangnya juga ketawa. Ngono yang punya duit akeh tipis, masya Allah, gak betah ibu. Meletene lho gak betah ibu. Kaenene cewek itu dicapri, diimpoki kabeh. Embo. Padahal kita itu punya apa kok mau sombong? Manusia sering lupa diri ketika merasa dirinya mampu, ketika merasa dirinya bisa, punya pengetahuan sedikit aja udah komennya tidak karu-karuan. Padahal pengetahuannya cuma sedikit. Kayak yang lagi rame di negara kita, kasus-kasus yang penistaan agama macam-macam kayak gini. Udahlah, nggak usah ikut-ikutan kayak gitu. Sampean kerja sing temen, sampean kerja yang sungguh-sungguh, ibadah yang sungguh-sungguh, introspeksi diri, muhasabah, perbaiki diri, beres. Kalau masing-masing dari bangsa Indonesia memperbaiki diri sendiri, aman negaranya awal diri. Ya, begitu. Nggak usah. Mau sampean komen macam-macam ini tambah nggak karu-karuan begitu. Karo konco akhirnya nggak akur. Gara-gara beda pendapat ini bisa nyek-nyekan sing asu, sing celeng, sing congor bujat, sing terus untungnya apa? Sama dapat untung apa? Kayak gitu lo dapat untung apa? Juga tidak akan merubah keadaan, justru akan memperparah. Kalau saya ditanya, yang berangkat ke Jakarta bagus, membela agama, membela Al-Quran. Yang nggak berangkat, ya bagus. Dan nggak berangkat kabeh yang terjadi chaos. Ya rakamot ke Jakarta nggak budaya. Ya karu-karuan. Kita berdoa. Kita ini orang kecil, berdoa. Mudah-mudahan negara kita tetap diberi aman tentang amnesty. Jadi yang nyuruh ikut berdoa, ikut aksi, ya benar. Yang ngelarang, ya benar. Kalau nyuruh semua akhirnya berangkat semua, tidak kamu tuh Jakarta. Negara kita akan terjadi chaos akhirnya, nanti tidak karu-karuan malah. Sampai mungkin ditarik mulai mana, sudah suka jono ini. Pengen ngono. Mboten utang murung lunas. Nah iya, makanya kalau saya, mari kita ya bekerja sesuai dengan bidang kita masing-masing. Yang Ustadz, Kiai ya berjuang di bidang agama, membangun karakter bangsa, membangun karakter umat. Yang ekonom ya berjuang di bidang ekonomi. Bagi sampean-sampean ini ada kemampuan untuk berjuang di bidang ekonomi. Rasanya dari sekian negara, Korea ini termasuk gaji tertinggi, termasuk gaji tertinggi. Dan enak sampean di sini itu nggak dibatasi. Di Jepang itu maksimal cuma 5 tahun, sekolah balik mana. Sampai tuwek nang kene ra. Nek betah. Gajinya tinggi, makanya cuma medit-medit ke masjid, ke bangun musola, ke proyek-proyek agama, cuma medit. Itu bagian dari jihad sampean di situ. Halo. Jihad sampean yang melalui itu. Enggak usah lah sama melu jihad-jihad yang apa itu nggak bener-bener sing ekstrim macam-macam. Rame ono bom panci ber di lokasi ono bom wajan, bom kukusan, ngapain gitu. Jihad di zaman sekarang ini nggak kayak gitu, nggak kayak gitu. Islam nggak pernah mengajarkan seperti itu. Tolong berislam yang benar, karena Islam itu perilaku kehidupan. Satu, sesuai bidangnya masing-masing. Yang kedua,
mesti diajak. Subuh masih jauh. Ukuran ini namanya santai kok. Acaranya kan ngopi. Nah, ngopi kok disuruh ceramah. Jebakan ini. Jebakan. Ya oke, ngobrol perkara iman. Bi'adilil umaro, keadilan para pemimpin. Dan masing-masing kita adalah pemimpin. Kita harus bersikap adil. Lamanya adil itu dolim. Nah, kalau pemimpin adil, maka pasti terjadi ketentraman karena rakyat yang dipimpin itu merasa terayomi. Nah, sampean sebagai pemimpin-pemimpin di musola, di masjid ya harus betul-betul bersikap adil kepada teman, kepada jamaah, kepada semuanya, mengayomi tugas pemimpin itu. Maka pemimpin yang adil itu besok di akhirat termasuk 7 golongan manusia yang mendapatkan perlindungan dari Allah di hari di mana tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Salah satunya pemimpin yang adil. Kenapa? Karena waktu di dunia menaungi banyak orang. Cirinya mampu mengendalikan diri. Mampu mengendalikan diri untuk tidak mementingkan pribadinya, kelompoknya, tapi lebih mementingkan umat, mementingkan kepentingan bersama. Kepentingan bersama. Nah, kita dilatih sebagai umat Islam untuk mengendalikan diri. Karena salah satu sumber kenapa manusia salah dan berbuat dosa itu tidak mampu menahan diri, tidak mampu mengendalikan diri. Latihannya pakai ibadah yang namanya puasa. Itu yang paling strategis. Puasa itu latihan pengendalian diri, latihan mengekang nafsu, latihan menahan diri. Cuman kawan-kawan sekalian, pengendalian diri orang yang berpuasa itu hakikatnya bukan pada waktu siang hari, tapi setelah maghrib. Setelah maghrib, kalau di siang hari mampu menahan diri, tidak makan, tidak minum, wajar dong, memang lagi puasa. Situasinya tidak mendukung, situasinya tidak memungkinkan, yo pantes aja kuat gak mangan gak munggah jane poso. Tapi setelah maghrib itu biasanya kan balas dendam. Semua mau dihabisin. Kayak orang lain itu jangan sampai kebagian. Opo iku lae. Lagi kan mohon maaf ya kalau pejabat biasanya sebelum dapat jabatan terus kowar-kowar ndak karuan rame, berantas korupsi sampai ke akar-akarnya. Tapi begitu dapat kedudukan malah bikin kroni baru. Nah ini kan podo karo wong poso, siang hari bisa sabar, bisa jujur, bisa ikhlas. Tapi setelah maghrib, wah semua dihabisin. Kullu syai'in qalu. Sopo ae kok. Segala sesuatu qalu. Itu kan ya siang harinya bisa mengendalikan diri, bisa menahan diri, jujur, sabar, ikhlas. Tapi lepas maghrib, wah kullu syai'in qalu. Segala sesuatu qalu. Ini kan nggak benar namanya. Maka hakikat jihad dan kesabaran itu adalah qalu. Mampu menahan diri, mengendalikan diri dalam situasi yang mungkin. Kalau situasinya nggak mungkin, mampu menahan diri, yuk pantes. Memang situasinya nggak mungkin. Sabar, jihad itu kemampuan menahan diri, kemampuan mengendalikan diri dalam kondisi yang mungkin. Mungkin untuk berbuat jahat, mungkin untuk berbuat maksiat, tapi dia mampu menahan, tapi dia mampu mengendalikan diri. Itu namanya sabar, itu namanya jihad. Kalau duit tumpuan, gak ada yang ngerti, gak ada CCTV, gak ada pengawas, gak ada orang lain. Ini kan mungkin sekali tuh untuk ngambil duit ini, gak ada yang ngerti. Tapi dia tetap tidak melakukan itu. Nah itu namanya sabar, itu namanya jihad. Ini berarti kata no. Nah kalau situasinya tidak memungkinkan, mampu menahan diri, mampu mengendalikan diri, ya wajar. Memang situasinya tidak memungkinkan. Misalnya di belakang zaman ada cewek cantik. Misalnya, ya walaupun ada yang cantik beneran. Saya tahu menengok. Terus sorry, Anda pengen nyium. Misalnya. Dalam situasi banyak orang kayak gini, terus Anda mampu menahan diri untuk tidak nyium. Yo pantes mengakai wong. Akeh wong soalnya. Coba kalau lagi berduaan di tempat sepi.
Enggak salah. Nah, itu loh, demite ngomong dewe. Ketika di tempat sepi berduaan, sesuatunya sangat memungkinkan. Nah, siapa ngomong tahu? Kok ngerti banget sih? Nah, menengok sih tak terang. Kurang ngerti diterang cerewet. Nah, terus ditawari. Bukan cuma ditawari, dipersilahkan. Dan terus mampu mengendalikan diri, mampu menahan diri. Itu namanya jihad, itu namanya sabar. Baik, dan seterusnya. Ya wes. Keadilan untuk mampu mengendalikan diri. Nah ini penting, penting banget. Nah kalau pemimpin ya, kalau pemimpin ini jangan dibilang kritik. Kalau pemimpin yang adil di bidang ekonomi, di bidang hukum, di bidang politik, di semua bidang adil untuk kepentingan bersama, adil untuk kesejahteraan bersama. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, andaikan putriku Fatimah nyuri, maka aku sendiri yang akan memotong tangannya. Ngono Kanjeng Nabi. Para khalifah-khalifah sesudahnya juga begitu. Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini termasuk tabi'in, dikasih hadiah emas permata dari wilayah bawahannya. Kebetulan di situ ada istrinya. Biasa kan namanya perempuan kalau lihat emas, kalau lihat perhiasan, kepingin. Kemudian dibilangin nama Umar bin Abdul Aziz, ini hadiah tapi tak peruntukan Baitul Mal untuk kesejahteraan rakyat. Kalau kamu senang, kamu pilih. Kamu pilih emas ini atau pilih emas yang ini? Kamu pilih emas ini atau pilih aku? Kalau kamu pilih perhiasan ini, go out. Tinggalkan aku. Tapi kalau kamu pilih aku, maka ini permata masukkan ke Baitul Mal. Nah istrinya juga wanita solihah. Jawabannya sungguh luar biasa. Wahai Kanda, apalah artinya emas permata tanpa engkau di sampingku? Dibanding sama dia katrok benar. Coba model saya ini. Subhanallah. Yang ketiga, bisakhawatil agniya, kedermawannya orang-orang kaya. Orang-orang yang kaya murah hati kepada orang-orang yang miskin. Yang kuat membantu yang lemah. Akhirnya terjadi pemerataan. Jangan yang kaya makin kaya, yang miskin makin. Akhirnya yang kaya makin kaya, yang miskin jadi kaya. Terjadi pemerataan. Ini kalau ada kepedulian sosial dari orang-orang kaya. Orang kaya harus punya kesadaran, yang punya duit harus punya kesadaran tinggi betapa semuanya hanya titipan dan ada haknya orang lain yang harus disampaikan. Kalau nggak disampaikan itu justru akan mencelakakan diri sendiri. Nah benar, Masya Allah. Karena kekayaan itu ibarat tongkatnya Nabi Musa. Satu ketika bisa menjadi jembatan yang membentang, yang menyelamatkan, tapi satu ketika bisa menjadi ular yang menyatek-nyatek dan menyaplok-nyaplok. Kekayaan kita seperti itu. Kekayaan kita itu bisa menjadi jembatan yang mengantarkan kita untuk menuju ke surga dan ridha. Tapi bisa jadi menjadi ular yang akan mencelakakan kita. Nah, tergantung pentasarufannya. Anda tasarufkan benar, itu kekayaan jadi jembatan. Anda tasarufkan salah, itu kekayaan bisa jadi ular. Terserah sampean nanti mau sama duitnya agak. Terserah pentasarufannya. Kok amin? Oh benar. Harus punya kesadaran untuk membantu yang lemah. Sehingga sekali lagi terjadi pemerataan. Ya memang harus latihan. Tanpa ekonomi perjuangan ya sulit. Mau bangun masjid, kepengurusan dan panitianya kiai semua. 100 tahun kan gitu tadi. Dibuka no kitab kan. Itu endalin.
panitia pengurusnya kiai semua. Mau bangun masjid isinya kiai, gak dadi masjidnya. Gak dadi di Fatihah ya. Oh la ta'ala. Ya kudu ana sing sugih, kudu harus ada orang kaya. Bangun masjid ustaz kabeh. Yang bangun masjid ya sampean-sampean ngene iki. Kiai kok sing bagian makmurno masjid. Kan sing golek dhuwit sampean. Kiai sing nampani dhuwit. Ya untuk kesejahteraan santri, kesejahteraan umat. Ngono lho, Bro. Iya. Pentasarufannya harus benar. Sekali lagi nggak boleh membanggakan itu. Filosofi ini kayak tukang parkir. Ya, tukang parkir itu dititipi mobil berapapun, mobil semewah apapun nggak pernah dibangga-banggakan. Wah, mobilku akeh ini tukang parkir ini. Maka bahkan ketika mobil itu diambil sama yang punya, biasa, sama sekali nggak ada raut kesedihan di wajahnya. Cukup-cukupan, biasa. Kalau kita bisa kayak gitu, subhanallah luar biasa. Dapat duit berapapun enggak terus buang kan, enggak. Duit kita diambil atau digunakan untuk kepentingan apapun biasa emang diambil. Bisa ya kira-kira seperti itu. Praktek. Nah, kelangan 20.000 lemari diugrah itu. Koper diodal lagi. Makanya subhanallah, kalau orang itu sudah bener lihat duit sama lihat sampah itu sama. Lihat duit juga sok menang kemecer kepingin, lihat sampah juga enggak sih. Kok doain? Tapi aku enggak bisa. Aku enggak bisa. Malah sedih aku enggak bisa. Takutnya didengar sama panitia. Kalau aku enggak bisa. Wah itu Ustadz lihat duit sama sampah sama. Bautal sama sampah. Nyonyor. Nah, kalau aku sampah yang kelihatan sampah, duit kelihatan duit. Nah, saya ulang kalau saya duit tetap kelihatan duit, sampah kelihatan sampah. Belum bisa, duit sama sampah. Bodoh. Jujur saya belum bisa. Kalau saya melihat cowok sama cewek aja beda. Makanya mulai tadi pandangan saya kan ke sana terus. Saya itu nggak pernah tertarik sama laki-laki. Menang kok. Kesempatanku ya wayah ini. Subhanallah. Nah terus, yo. Nah, kalau membanggakan kekayaan, sak sugih-sugihmu, sak akeh-akeh duitmu, saya sugih koron ya. Tak piro duit, gajimu lo piro. Ngelete lo gajimu piro. Saya sugih koron. Tapi bagaimana nasibnya koron? Tak sugih-sugihmu lah saya sugih koron. Apa nasibnya? Mun warung bangga-bangga no dunia. Tak akeh dunia mati ora digowo. Gol helme akeh. Mati ora ono sing helm. Nah iya kok mau membanggakan kekayaan, masih lebih kaya koron, masih jauh lebih kaya koron. Koron itu kuncinya sing dia nyimpen, kunci gudangnya yang dipakai untuk nyimpen permatanya. Kekayaan itu dimuat 70 ekor unta itu enggak muat, sapiro akeh. Tapi tidak aneh, itu belis no. Iya, sak wong iki sak dunia entek. Ingat. Tidak ada orang jadi mulia gara-gara harta. Kak, karena dihormati sama orang mungkin, tapi yang menghormati itu memang orang keplek. Udah diancam sama Rasulullah. Siapa yang hormat kepada orang kaya karena kekayaannya, zahabatul sati, 2/3 agamanya hilang. 2/3 agamanya hilang. Makanya ketemu orang kaya, orang miskin sepodo ae. Biasanya kan enggak lewat mengarap yang sugih melakukan berangkang, melarat diremeh-remehkan, enggak benar. Makanya sampai kalau punya tamu orang kaya orang miskin perlakukan sama. Tamu ini sugih, monggo. Tamu ini melarat, mana boleh kursi dulu. Walat, bener.
Kita boleh menghormati orang kaya, tapi bukan karena hartanya, bukan karena kekayaannya. Ya mungkin karena sedekahnya, karena kedermawanannya, karena kemurahan hatinya, karena dia murah hati, karena dia berilmu, karena dia akhlaknya bagus. Bukan karena kayanya, bukan karena hartanya. Nah, yang terakhir, tidak wakil fuqara, doanya orang-orang fakir. Wah, doanya orang fakir itu mandi. Mau melarat itu nanti mandi. Satu kelebihan yang diberikan oleh Allah. Cuma saya yang mau melarat itu gak pakai gelendung. Butuh muring-muring. Butuh nesu, soalnya pegelen. Padahal doanya orang miskin itu mandi. Cuma sayangnya orang miskin jarang mau berdoa. Padahal mandi loh doanya. Jarang mau berdoa. Karena ya bawaannya kudu marah, kesel. Padahal nek kadung mandi. Karena Allahumma ya Allahumma bener. Allahumma bener. Fokus konsentrasi. Sekarang mikir apa-apa. Nek wong sugih kan Allahumma mikir iki, Allahumma mikir iko, Allahumma mikir iko, Allahumma mikir iko. Nek melarat arep mikir apa? Serang duwe. Pokoknya mandi teman. Ya tuh fauqal jamaah. Doa orang miskin itu didengar Allah. Rintihan hati orang fakir itu mengguncangkan aras didengar Allah. Karena sama pengen dengar mau mandi melarat atau di sini. Ini kesempatan mandi dong. Nyakeng pengen dengar mandi. Kadang direwangi tahajud tiap malam jam 12 sampai subuh. Teriak malam kepengen dengar mandi. Ada yang sering berangkat umroh kepengen dengar mandi. Ada yang riyadho poso gak mangan sego. Mangan godong bering pengen dungane mati. Nah yang melarat itu tanpa syarat dungane mati. Nah empat kekuatan ini kalau mau bekerja sama dan bekerja bersama-sama, organisasi apapun, bahkan wilayah segede apapun, seluas apapun, pasti akan kuat, pasti akan kokoh. Tapi nek kembang sentul sijine ngalor sijine ngidul, tidak ada sinkronisasi, ya mesti amburadul. Opo ae amburadul. Nah, kalau filosofinya orang Jawa, filosofinya masyarakat kita, 5 jari jempol. Ini yang ulamanya. Ulama ini harus jempol. Jempol ini paling bagus, paling top. Kalau belum jempol belum ulama. Dan jempol ini jari yang paling luwes. Diketemukan dengan jari manapun bisa berhadapan-hadapan. Luwes. Kenapa kok luwes? Ya karena ilmu dan wawasannya luas. Coba jempol ini sama ibu jari bisa ketemu depan-depan. Sama jari tengah ya bisa ketemu depan-depan. Sama jari manis bisa ketemu depan-depan. Sama jari kelingking bisa ketemu depan-depan. Cuma jari yang lain nggak bisa. Bisanya cuma nama jempol. Lain ya bisa. Jari telunjuk sama jari tengah. Rai bisa depan-depan. Padahal deket loh dia. Sama jari ini juga nggak bisa. Bisa enak gini. Nah itu namanya jari 10, 5 jari ya. Apa nambah bantah. Kiwo. Kalau potong kamu kan seneng bantah. Aku kan ngomong 5 jari, dan kiwo tengah kan berarti 10 jari. Ya bisa nih kabeh kiwo ini. Bukan. Nah ini bisa katanya. Nah ini bisa. Jempol tok itu bisa. Luwes harus seperti ini. Ini pemimpin, ini orang kaya. Makanya paling besar, paling tinggi. Ini penopang. Nah, ini pemuda-pemudi, makanya dikatakan manis. Nah ini orang miskin. Ini walaupun kecil, tapi kadang-kadang ada hal-hal yang tidak dimampu oleh 4 yang besar-besar, tapi ternyata ini yang mampu. Maka jangan pernah beranggap sepele. Nah, ini urusannya ya kadang-kadang ya cuma upeliro, jukelat, bener cilite-pite. Tapi tanpa ini hampa, bener. Maka jangan pernah diremehkan. Ya, kuat tanpa ini. Dan sekali lagi kekuatan kebersamaan. Dan intinya kebersamaan dari kawan-kawan berjuang bukan hanya untuk diri sendiri dan keluarga, tapi untuk agama. Ini yang sungguh nilainya luar biasa. Bisa jadi perjuangan Anda di sini ini jauh lebih bermakna daripada yang di sana-sana yang hanya penampilan luarnya saja. Maka orang berjuang itu diupayakan
diupayakan yang ikhlas. Nggak harus ketara, apa ya? Nggak harus ketara, nggak harus kelihatan. Kalau saya pahami itu seperti kopi, ikhlas itu gula. Sebentar lagi kan kopi, pemanasan kopi ini. Biar mantep ngasih contohnya, kan saya sering kasih contoh kayak gini. Ya namanya mestinya lengkapnya itu wedang kopi. Wedang kopi. Ini di samping gelas dan air, sebelum sampean bantah, di samping gelas dan air ada 3 unsur: kopi, gula, dan rasa. Mau aku ngomong kopi, gula, dan rasa, mesti harus gimana? Gelas, banyu. Makanya tak di sini, di samping gelas dan air ini ada 3 unsur: kopi, gula, dan rasa. Gula itu simbol keikhlasan. Kok bisa simbol keikhlasan? Iya berjasa, tapi nggak disebut. Dia nggak putus asa, nggak frustasi, nggak protes, biar nggak disebut, terus saja dia kasih rasa. Itu gula. Ketika kopi ini rasanya terlalu pahit, yang disalahkan siapa? Gula, pahit, gulanya kurang ini. Kopi pahit, gulanya kurang, gula yang salah. Coba kalau kopi ini terlalu manis, yang disalahkan siapa? Gula, kakean ini gulanya. Kopi lagi nih, kakean gulanya. Ketika terlalu pahit, gula disalahkan karena dianggap kurang. Ketika terlalu manis, gula yang disalahkan karena dianggap kebanyakan. Tapi ketika perpaduan gula dengan kopi pas sehingga kopi terasa nikmat, yang dipuja siapa? Kopinya mantep. Kopinya jangan mantep. Terus kemana gula? Yang punya andil besar dalam membuat kopi ini terasa nikmat, mana gula? Kok nggak disebut? Tapi ketika terlalu pahit, yang disalahkan gula. Gulanya kurang, terlalu banyak, terlalu manis, yang disalahkan gula, kebanyakan. Begitu terasa nikmat karena perpaduan racikannya itu pas, yang dielem bukan gula tapi kopinya mantep, kopinya jos, kopinya sip. Ya, tapi sayang gula ini ratau ketok, tapi dia terus saja dia kasih rasa, terus dia kasih rasa. Dia nggak disebut walaupun dia nggak kelihatan. Terus ikhlas memberi kenikmatan pada gula. Giliran elek disebut penyakit, itu jadinya penyakit gula. Kau no penyakit kopi. Ya kan? Giliran elek gula disebut. Nah ini penyakit gula. Orang yang berjuang yang ikhlas seperti itu. Saya nggak harus jadi ketua. Saya nggak harus nampak gini. Pokoknya terus berjuang dan berjuang. Makanya orang beribadah itu pun nggak usah hitung-hitungan pahala. Aku kadang kalau ditanya, Pak katanya kalau melakukan ibadah begini itu dapat pahala begini. Aku jawabnya simpel, mohon maaf saya tidak termasuk panitia pencatat pahala. Kebetulan waktu pendaftaran saya nggak ikut. Ibadah itu untuk dilaksanakan, nggak usah hitung-hitungan lah. Yang penting kita kerjakan dengan ikhlas. Urusan pahala itu urusan negosiasi Allah. Ngapain zaman mikir pahala? Dibenerin ibadahnya. Bener aja belum tentu kok hitung-hitung pahala. Pahala itu urusannya Allah. Nah, gitu aja wes. Kalau kita mau punya prinsip seperti itu ya nggak kudu hitung-hitung elek wong. Ngapain ngitung-hitung elek wong? Iku sono petugasnya dewi. Yang tukang ngitung elek wong malaikat atet. Ngapain sampean melu-melu? Malaikat atet itu gak tau kualan kok. Enggak butuh bantuan. Cukup roket atet